Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas konten tentang pencahayaan, tentang lighting. Jadi pencahayaan di rumah, bagaimana kita mengatur pencahayaan di rumah supaya rumahnya kita terlihat enak, bagaimana mengatur bukaan, bagaimana mengatur jendela, dan juga supaya apa? Rumahnya kita itu tidak perlu lampu di siang hari. Dan juga setelah pencahayaannya baik, apakah lightingnya rumah kita juga kita harus sepelekan? Ternyata tidak. Jadi pencahayaan dan lighting, dua hal ini yang tentang pencahayaan di pagi hari dan juga di malam hari kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, tentang pencahayaan ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Kak, gimana sih Kak? Saya mau rumahnya saya supaya terlihat terang tanpa banyak lampu. Tapi saya kepengen banyak ruangan juga Kak." Banyak sekali rumah yang misdesign teman-teman ya. Jadi ketika melayout rumah, membuat denah rumah itu tidak memperhatikan tentang pencahayaan. Yang diperhatikan biasanya ruangannya dulu. Betul apa betul teman-teman? Betul Kak, banyak sekali jadi teman-teman di luar sana yang miss dalam hal penataan denah. Nah, ini pengaruh sekali kepada pencahayaan teman-teman. Karena apa? Kita tahu bahwa otomatis ketika orang mendesain ruangan, rumah, tata letak ruangan biasa nomor satu ya teman-teman ya. Saya mau ada kamarnya 3, mau ada ruang tamunya besar, mau ada ininya besar, mau ada ruang ini, ruang ini, ruang ini. Semua dimasukin. Nah, ketika desainernya atau arsiteknya tidak memperhatikan masalah detail sampai ke lighting, pengudaraan, nah ini sebenarnya akan miss besar. Karena ketika saya ada di beberapa case masuk ke dalam suatu rumah, rumahnya besar, tapi lightingnya jelek. Ya, lighting ini juga berhubungan sebenarnya dengan pengudaraan teman-teman. Pencahayaan dan pengudaraan biasa combine ini ya, combine atau saling berhubungan. Karena apa? Biasa ada bukaan atau ada jendela, angin pun juga akan masuk biasa teman-teman. Jadi lighting dan pengudaraan ini bergabung teman-teman. Jadi lighting ini penting sekali. Jadi teman-teman jangan sampai salah ketika pencahayaan ini teman-teman tidak perhatikan, rumahnya akan terlihat biasa sumpek, panas, gelap. Nah itu yang kita nggak mau. Kita kepangin masuk rumah, suasananya gimana? Terang, udaranya nyaman, pencahayaannya bagus. Kalau perlu siang hari nggak usah pakai lampu deh, lampunya 0, bisa nggak sih Kak? Bisa. Syaratnya gimana? Nah kita harus mendesain rumah, denah, itu harus benar-benar tepat sasaran. Semua ruangan terakomodasi, betul itu harus. Nah, layoutnya bagaimana yang cantik? Nah, itu jangan sampai teman-teman salah langkah ya. Teman-teman harus mendesain betul-betul rumah dari tahap awal ini. Pastikan tahu jendelanya di mana, tahu bagian mana yang transparan, yang kaca, jendelanya di mana, sebesar apa, in-out-nya sebesar apa, itu harus jelas dan tepat sasaran. Jadi jangan sampai teman-teman membuat rumah atau bangunan tanpa mendesain dulu layoutnya dengan matang. Jadi ketika sudah didesain misalnya seperti rumah ini ya, nanti kita akan lihat kondisi siang hari tanpa lampu sedikit pun semua ruangan akan terang teman-teman. Jadi itu yang idealnya. Bukaan, pencahayaan itu akan bagus sekali. Itu untuk pencahayaan. Kemudian biasa ketika kita sudah sore ke malam hari kita akan bermain banyak dengan namanya lighting ya, atau lampu atau pencahayaan buatan manusia nih, artifisial. Tadi pagi kita sudah bermain dengan pencahayaan alami ya, yang sekarang kita pencahayaan buatan manusia ya. Nah, seperti kita tahu bahwa lighting itu sangat tergantung dari warnanya ya teman-teman ya. Warnanya atau intensitasnya. Kita tahu warna yang umum di dunia lampu untuk warna putihnya itu ada 3 teman-teman ya. Untuk skala warnanya itu kita menggunakan skala Kelvin ya, paling umum di dunia lighting Kelvin. Jadi warna 3000 biasa itu warnanya kuning seperti ini. 4000 Kelvin biasanya warnanya itu warm white, kita sebutnya warm white atau natural white. Jadi putih yang agak semi kuning sedikit. Itu biasa 4000 Kelvin. Nah, untuk warna yang paling terang, paling putih itu 6000 Kelvin. 6000 Kelvin itu warnanya biasa putih seperti ini. Jadi penggunaan masing-masing warna sebenarnya buat apa sih Kak? Apa kita bisa kombinasi? Apa kita harus full satu warna rumahnya? Nah jawabannya adalah bisa kombinasi. Tergantung teman-teman seleranya atau sukanya fungsi ruangan buat apa. Contoh, lampu yang putih atau warna yang 6000 Kelvin. Biasa ini cocok untuk suasana yang lebih formal. Atau suasana misalnya showroom tapi yang ingin
barangnya tidak berbias warna. Lampu ini sangat pengaruh kepada warna-warna di interior ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka warna natural si barang itu, pakailah warna putih. Tapi apakah senatural itu? Juga enggak ya. Putih itu apa? Membiaskan atau memudahkan warna teman-teman. Abu-abu misalnya ya. Kita tembak pakai warna yang putih memplak, abu-abunya akan lebih soft, akan lebih mudah. Tapi kalau saya kepingin abu-abunya kepingin lebih tua, kita pakai warna lampu yang lebih tua, ke 4000 atau 3000 Kelvin. Nanti warnanya jadi akan meredup, akan berasa lebih tua. Nah, itu salah satu fungsi lighting untuk pewarnaan ruangan. Tapi ke fungsional, seringannya ya tadi itu umumnya ya, 6000 Kelvin itu untuk suasana formal, 4000 Kelvin suasana yang biasa lebih ke warm, lebih ke hangat, tapi nggak terlalu teduh ya. Nah, kalau 3000 Kelvin biasanya lebih ke untuk aksen teman-teman. Jarang untuk lampu utama pakai 3000 Kelvin. Ya, yang umum itu 6000 atau 4000 Kelvin. 3000 Kelvin biasa digunakan untuk apa? Indirect light. Teman-teman bisa lihat kamera ya, sekeliling saya itu untuk plafonnya itu menggunakan lampu itu 3000 Kelvin. Sedangkan lampunya ini 6000 Kelvin. Jadi kombinasi 6000 dan 3000 oke nggak Kak? Oke juga. Aksen biasanya pakai 3000 Kelvin. Untuk lampu penerangan utama buat yang suka soft, nggak suka terlalu memplak, matanya sakit gitu ya. Ada beberapa orang yang sukanya nuansa cafe, lampu utamanya itu pakainya 4000 Kelvin teman-teman. Jatuhnya akan lebih hangat, lebih ke warm. Sinarnya nggak terlalu silau, karena warnanya itu semi putih, semi kuning sedikit. Aksennya tetap biasa pakai 3000 Kelvin. Jadi rumah mau seformal apa, kalau papa saya misalnya contohnya ya, nggak suka lampu yang kuning-kuning, sukanya lampunya yang putih memplak. Jadi semua rumahnya berasa lebar, berasa putihnya memplak rumahnya. Karena apa? Semua lampunya menggunakan 6000 Kelvin dan wattnya juga besar. Nah, setelah tadi warna, kita bicara tentang wattnya. Nah, watt ini memang cukup relatif teman-teman ya. Saya mau bahas tadi sebenarnya gimana nih? Apakah mau dibahas? Bahas aja deh nggak apa-apa. Nah, biar teman-teman sedikit tahu ya. Jadi watt ini pengaruhnya kan ke lumen, ke intensitas cahaya. Semakin besar watt, otomatis semakin terang ya teman-teman ya. Tahu ya, kalau ilmu dasar seperti itu harusnya teman-teman semua tahu. Cocoknya ruangan saya ini seberapa terang sih? Nah, ini sangat relatif teman-teman. Jadi nggak ada ukuran yang betul-betul paten ya. Karena apa? Pengguna ruangan adalah orang. Yang personalnya adalah matanya si orang tersebut. Jadi ketika saya tinggal di rumah ini, Bapak mau yang terang apa yang redup? Nah, kembali ke siapa yang jawab? Ke pemakai. Jadi personalisasi apalagi untuk rumah tinggal ya, ini sangat tergantung dari si pemakai teman-teman. Nggak bisa distandarkan. Saya standarnya pokoknya lampunya misalnya setiap ruangan harus minimal 300 watt untuk ruangan sekian kali sekian. Oke, itu bisa buat kita standar untuk mungkin kantor. Atau mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalnya minimarket di luar sana, ekstrim ya teman-teman ya lampunya ya. Dia sangat terang sekali. Atau misalnya untuk toko emas, toko perhiasan, atau toko aksesoris di beberapa tempat mainnya lampu itu sangat ekstrim. Jaraknya setengah meter sekali dan wattnya sangat besar sekali, 30 watt, 40 watt kali ratusan lampu, bayangkan teman-teman. Apakah itu standarnya mereka? Sebenarnya enggak, itu ekstrim ya. Tapi mereka butuh karena apa? Untuk show off di malam hari mereka kelihatan dulu. Karena apa? Minimarketnya sangat terang sekali teman-teman. Barang-barangnya terlihat sangat menyolok sekali. Nah, kebutuhan tadi. Jadi untuk lighting, wattnya sebenarnya harus disesuaikan dengan selera dan kebutuhan si pemakai. Kita mau fungsinya watt besar atau watt kecil untuk apa? Kamar tidur. Oke, biasa saya tanya kamar tidur, dua fungsi deh. Satu untuk lampu tidur atau lampu yang soft, satu untuk lampu terang. Biasa saya bedakan minimal dua bagian ini. Lampu terang dan lampu indirectnya. Contoh di rumah saya sendiri ya, dua fungsi itu tetap ada. Ketika kita di kamar, apakah kita tidak mengerjakan sesuatu? Kadang-kadang kita juga butuh, maka butuh lampu terang. Jadi itu saklar tersendiri, lampu terang, besar, dan putih. Itu saya pisahkan. Ketika saya tidak gunakan untuk bekerja, saya untuk santai, untuk beristirahat, saya menggunakan lampu indirect light. Yang nuansanya apa? Warm white, yang nuansanya lebih ke yellow, lebih santai, lebih redup. Di mata lebih enak. Ini kembali lagi tadi kan ke selera. Nah, biasa kita setting seperti itu. Untuk rumah baiknya juga menurut saya dua seperti itu, ya. Minimal dua setting keterangan lampu. Ketika acara formal, kita sedang arisan, sedang kumpul segala macam, kita pakai lampu yang besarnya kita. Lampu terang, lampu formal kita pakai. Tapi ketika tidak ada tamu, kita santai di rumah, lampu besarnya kita matikan, kita pakai lampu indirect light atau lampu mediumnya.
sehingga rasanya itu lebih adem, rasanya itu lebih santai. Jadi untuk lampu kurang lebihnya seperti itu. Jadi wattnya kita nggak bisa tentukan ya, harus 300 watt satu ruangan atau 500 watt satu ruangan atau hanya 100 watt satu ruangan. Itu sangat relatif sekali teman-teman. Tapi yang buat standar gimana Kak? Nah itu standarnya siapa? Kita juga banyak sekali penilaian standar ya. Jadi memang kita nggak bahas secara saklek, secara paten. Tapi tadi kembali lagi, tadi fungsi sudah saya sebutkan. Mau lebih terang sekali pakainya putih, medium pakai yang warm white. Nah, dua lampu penerangan ini yang sering sekali dipakai di berbagai macam tempat. Atau mau kombinasi, kadang kita lihat di supermarket ya, kombinasi putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning. Supaya apa? Supaya warna tetap ada penyesuaian saturasinya ya. Tadi warnanya tidak terlalu tua, tidak terlalu jadi muda. Agak medium, lebih normal warnanya. Karena kalau barang apapun kita lihat bahwa ke bawah matahari, itu warna yang sangat memplak sekali, menjadi biasanya lebih muda. Memang sih netral, tapi netral menurut siapa? Menurut ketika di luar. Ketika dibawa dalam ruangan, saturasinya akan berubah lagi. Warnanya akan berubah lagi. Jadi, memang ini kembali ke tesnya kita. Kesukaannya kita, kebutuhannya kita seperti apa. Nah, kita bisa sesuaikan dan kita bisa bantu teman-teman ketika mengatur lighting dan pencahayaan, kita bisa bantu. Oke, mungkin seperti itu video kali ini ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menentukan ketika pencahayaan dan lighting rumah harusnya seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.